Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 kita mau lihat bersama-sama. 1 Tawarik pasal keempat, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ini yang pertama kali saudara ya. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini ya kita akan melihat tentang bagaimana kita bisa memahami doa seorang yang bernama Yabes ini. Ya saudara, karena kalau kita hanya melihat cuman dari satu sisi saja, maka kita akan cenderung jatuh kepada hal-hal yang ekstrim yang tidak perlu sebetulnya. Ya, Bapak Ibu, apa yang ada di dalam perjanjian lama itu harus diteropong ya dari kebenaran-kebenaran di dalam perjanjian baru. Apapun itu, saudara. Ya, peristiwakah, ya kehidupan tokoh-tokoh Alkitabkah, saudara. Termasuk doa, ya doa-doa yang dinaikkan oleh tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama. Semuanya harus kita lihat di dalam perspektif, di dalam teropong terang perjanjian baru. Terutama dari apa yang Yesus katakan sendiri. Sesuatu yang keluar dari mulut lidah bibir Tuhan Yesus sendiri, itu adalah hukum yang mutlak. Hukum yang langsung, direct to the point, memperbaharui atau menggenapkan, memperbaharui apa yang ada dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-5 seperti ini. 1 iota pun, jangan kamu pikir aku datang untuk abolish atau untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang bukan untuk meniadakan perjanjian lama, tidak. Tapi aku datang untuk menggenapi perjanjian lama itu. Ya, aku datang untuk menggenapkan dan untuk memperbaharui apa yang perlu diperbaharui di sana, saudara. Apa yang perlu diperbaharui? The soul, ya jiwanya di dalam perjanjian lama itu yang diperbaharui oleh Yesus. Berarti ketika kita melihat apapun yang ada dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, maka itu harus diterangi dalam roh, semangat perjanjian baru yang Yesus Kristus sendiri bawa, saudara. Karena kalau tidak kita akan kesulitan. Karena ada beberapa contoh ini ya beberapa faktor. Contoh saudara adalah sisi-sisi moralitas tokoh-tokoh perjanjian lama tidak bisa kita jadikan sebuah contoh praktis dan langsung letterless kita mau praktekkan hari ini dalam kehidupan kita hari ini. Nggak bisa. Kenapa? Bayangkan lihat bagaimana moralitas dari Salomo contohnya, saudara. Ya kan? Apa yang Salomo lakukan itu jelas-jelas melanggar apa yang firman Allah sendiri katakan, betul saudara? Dalam 10 firman Allah itu. Indonesia katakan 10 perintah Allah. Perintah itu kadang-kala agak negatif persepsi atau asumsinya. Ya, maka saya cenderung lebih memilih untuk ngomong ini sebagai 10 firman Allah. Itu hukum moral. Hukum moral yang terus berlaku sampai hari ini. 10 perintah Allah itu masih terus berlaku sampai detik ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, jangan membunuh, jangan berzina. Itu masih berlaku sampai hari ini. Jangan ingin nih apa yang bukan hakmu. Itu berlaku sampai hari ini Saudara. Ya, sekalipun itu tertulis dalam perjanjian lama, tetapi itu the moral law. Ya, itu adalah hukum moral yang Tuhan sendiri tuliskan. Bukan lagi di 2 loh batu itu, saudara. Tetapi dituliskan di dalam loh batu hati kita ini loh. Dituliskan di sini. Ya, hormati ayah ibumu. Ya kan? Harus, saudara, itu sudah ditulis. Sebelum Konghucu tulis. Filsafat Konghucu yang menekankan penghormatan kepada orang tua. Lebih tua dari Konghucu, Musa. Musa sudah tulis itu. Di 2 loh batu di atas Gunung Sinai itu, saudara. Dan sama Tuhan Yesus ditulis pula di mana? Oleh Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam loh hati kita yang terdalam itu. Itu ada, itu melekat. Ya. Semua yang tertulis dalam 10 perintah atau 10 firman Allah itu ada, saudara. Ya, jadi mari kita memahami ini terlebih dahulu bahwa semua yang ada dalam perjanjian lama harus diteropong dan dilihat di dalam terang perjanjian baru. Amin. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Sebelum kita membaca doa dari Yabes ini, karena saudara,
doa-doa semacam ini adalah doa-doa yang mudah sekali untuk di-abuse atau mudah sekali disalahgunakan. Mudah sekali salah dimengerti, lalu kemudian diambil mentah-mentah dan dipraktekkan zaman ini. Tuhan tidak memberkati. Kok aneh saudara? Hari itu Tuhan memberkati apa yang dikatakan oleh Yabes. Tapi hari ini karena motifnya berbeda. Motifnya berbeda. Coba kita baca dulu apa yang Yabes doakan saudara. Yabes lebih terpandang atau biasanya dikatakan lebih terkasih daripada saudara-saudaranya. Ibunya memberinya nama Yabes sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Orang dulu di Israel itu kalau mau kasih anak nama saudara, apa yang dirasakan, apa yang ditemui, ya apa yang terjadi pada waktu anak itu lahir dikasih nama itu. Gitu, ya kan? Ya kalau enak-enak semuanya namanya pasti bagus-bagus, betul? Ya, tapi begitu enggak enak, ini yang susah saudara. Ya. Kesakitan, aku melahirkan dia dengan kesakitan. Seolah-olah waktu itu orang tua Yabes ya sudah mengutuki anaknya semenjak dia lahir. Anak ini anak kesakitan, anak yang membawa apa? Membawa kutuk mungkin. Saya bisa rasakan perasaan ibu dari Yabes itu karena saking kesakitannya beberapa faktor ekstrim. Contoh ya, komparasi perbandingannya. Bapak Ibu masih ingat Rahel ketika dia melahirkan anak sampai mati, betul saudara? Rahel itu melahirkan adiknya Yusuf, ya ketika dia mau menghembuskan nafas terakhir, dia kasih nama kepada anak itu Ben-Oni, yang artinya anak terkutuk. Bayangkan saudara, ayo ya masa sekarang kalau Bapak Ibu sekarang dulu ya zamannya ya nama itu yang bagus-bagus betul saudara ya nggak puas nama Amerika, nama Barat sudah biasa ya kan. Sekarang pakai nama orang Finlandia sana saudara ya. Sampai gak ngerti itu bahasanya apa dan artinya apa. Ya aneh-aneh nama sekarang. Kenapa? Sebagus mungkin. Ya kan, tapi orang dulu enggak. Apa yang lahir ngalami apa itu yang terjadi. Terkutuk. Anak kematian, anak terkutuk, anak kesakitan, Ben-Oni. Tapi Yakub tahu. Ya, dia langsung ubah nama Ben-Oni jadi Ben-Yamin yang artinya anak tangan kananku, anak pengharapanku. Diubah nasibnya saudara. Firman Allah itu sanggup untuk mengubahkan. Amin. Demikian juga si Yabes ini. Dari awal ibunya sudah mengutuki dia dan berkata engkau adalah anak kesakitan. Dan masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan kesakitan. Masa depan yang penuh dengan masalah, yang kutuk dan sebagainya. Itu ditetapkan dalam hidup Yabes. Lihat dulu konteksnya, oke? Kita mau melihat konteks doa Yabes ini. Kita tidak mau langsung kepada doanya dulu. Karena ini kan dibuat lagu juga, betul ya? Dibuat lagu juga. Lagunya bagus, lagunya letterless kepada teks ini. Tapi masalahnya, motif kita dan motifnya Yabes ketika mengucapkan doa ini bisa berbeda. Motifnya Yabes dulu enggak seperti motif kita hari ini. Motif banyak orang-orang Kristen yang mungkin tidak paham akan konteksnya. Hari ini ketika kita mengucapkan doa Yabes atau menyanyikan doa Yabes, itu mungkin karena sedikit mungkin ada sisi-sisi nafsu di dalam diri kita saudara. Ya, ada sisi-sisi nafsunya. Ya, ada pemahaman yang liar, pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab maksudkan sebetulnya. That's why doa yang semacam itu atau pujian penyembahan yang dinaikkan dengan motif-motif demikian tidak akan diberkati dan tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kita lihat dulu konteksnya apa. Kok Yabes bisa ngomong seperti ini? Karena hidupnya telah dikutuki bahkan oleh orang tuanya sendiri dan dia tahu masa depannya adalah masa depan yang telah digariskan. Ya saudara ya, digariskan untuk mengalami kesakitan dan semuanya. Saudara, maka dia datang kepada Allah. Dia datang kepada sang firman Allah yang sanggup untuk mengubahkan nasib seseorang. Amin saudara. Saya nggak tahu dulu Bapak Ibu, saudara-saudari, apa motif orang tua Anda mungkin kasih nama Anda hari dulu. Ya, nama bagus-bagus karena sakit-sakitan gitu. Kadang itu orang-orang timur begitu ya. Ya, wes ini kaboten jeneng katanya. Betul saudara? Orang Jawa biasa gitu ya, kaboten jeneng lalu diubah namanya. Ya kan? Diubah saudara. Enggak apa-apa namanya jelek sedikit, tapi yang penting selamat ya kan? Waras gitu kan saudara ya. Namanya Michelle jadi waras begitu kan saudara. Diganti jadi waras.
Itu susahnya di catatan sipil itu, nggak usah ganti-ganti nama lah, apapun lah ya. Begitu ya. Nah saudara, lihat saudara, itu yang terjadi. Dan kemudian Yabes di dalam keadaan dirinya yang demikian, dia berseru kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sanggup mengubahnya. Tuhan sanggup menggariskan hal yang berbeda dari apa yang telah ditetapkan untuk hidupnya. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dan anehnya Tuhan mengabulkan doa Yabes itu saudara. Apa yang dikatakan Yabes? Alkitab katakan demikian. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku atau tidak mendera aku. Dan permintaannya itu dikabulkan Allah. Kenapa Tuhan menjawab doa Yabes itu saudara? Hari itu karena Tuhan ingin membuktikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Yabes, kepada keluarga Yabes, kepada orang-orang yang telah mengutuki masa depan Yabes itu. Tuhan membalikkan ramalan mereka. Tuhan membalikkan prediksi mereka. Dan dia menjawab semua doa Yabes sebetulnya untuk kepentingan Tuhan sendiri. Dia ingin menyatakan kepada semua orang di sekitar Yabes, apa yang telah engkau ucapkan kepada Yabes tidak berlaku. Karena masa depan manusia ada di tanganku. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan memberkati Yabes memang. Ya, dia menggenapkan semua doa yang telah diucapkan oleh Yabes ini saudara. Itu konteksnya. Itu motifnya. Motif Yabes bukan untuk balas dendam. Bukan. Motif Yabes bukan untuk nafsu. Bukan. Motif Yabes bukan untuk show off dan ini dan itu. Bukan saudara. Jauh dari itu. Nah kalau kita hari ini di zaman modern ini, zaman perjanjian baru ini, kita tidak mengerti konteksnya, kita hanya melihat kepada teksnya ini, dan kita nyanyikan lagu ini, atau kita ucapkan lagu ini, saya khawatir itu bukan lagi dari kemelekatan kita kepada Tuhan, seperti Yabes, dia melekat kepada Allah, dan dia datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Motif kita bukan dengan itu, tapi motif kita sudah lust. Motif kita mungkin bisa macam-macam yang lain saudara. Doa yang keluar dari nafsu. Doa nyanyian yang keluar dari pemahaman yang salah. Yang tidak seimbang, tidak berimbang. Dan kita gagal memahami setiap kata teks dari apa yang Yabes katakan itu. Oleh karena itulah mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ya, the Lord's Prayer. Doa Bapa kami ini saudara. Untuk apa? Untuk mencerahkan. Untuk membantu membuat kita mengerti doa-doa yang lain yang telah diucapkan semua tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama. Semua doa di Alkitab khususnya perjanjian lama harus diterangi di dalam konteks doa Bapa kami. Karena itu yang Yesus ajarkan sendiri. Ya. Ketika kita melihat dari lensa doa Bapa kami ini, maka kita bisa tahu ternyata maknanya itu apa, saudara. Bahwa apa yang diucapkan dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru, disempurnakan, dijelaskan supaya kita memahami maknanya di dalam perjanjian baru. Amin. Dan itu yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sehingga doa Bapa kami ini seringkali dikenal sebagai the prayer of the prayers. Ya, doa dari segala doa. Kayak Kidung Agung. Kidung Agung itu dalam bahasa Inggrisnya songs, the song of songs. Saudara, lagunya lagu nomor 1. Lagu yang itu mahkotanya lagu yang terbaik, the ultimate song. Sama, doa Bapa kami adalah the ultimate prayer. Ya. The ultimate prayer, doa yang tertinggi, doa yang teragung, doa yang menjadi sebuah panutan,
doa yang menjadi sebuah payung untuk kita memahami doa-doa yang lain. Sehingga kita bisa terhindar dari kesalahpahaman. Kalau kita hanya membaca doa Yabes ini saudara, maka saya khawatir doa yang salah didasari oleh pemahaman yang salah, itu bisa menjurus kepada ajaran yang salah. Pemahaman yang salah, ajaran yang salah bisa menjurus kepada praktek hidup yang salah pula. Ya, ketika doa ini dinaikkan dengan motif nafsu, bukan lagi dari motif kemelekatan dengan Tuhan, hubungan yang intim dan pribadi dengan Tuhan. Kalau sekarang diucapkan hanya karena nafsu, ini dan itu, maka saudara, hidup kita akan dibawa kepada arah yang salah. Tadi kita barusan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu dari kata devekut yang artinya kemelekatan. Setiap kali kita perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sedang melekat dengan pribadi Tuhan. Kita sedang melekatkan diri kita dengan Tuhan. Kitab Kidung Agung itu, ya, dikatakan seperti ini, Kidung Agung pasal 5 kalau saya nggak salah. Lekatkan aku seperti materai di tanganmu, seperti materai di hatimu. Itu kata-kata Salomo, saudara. Lekatkan aku, secara profetik ini bicara hubungan antara Tuhan dan umatnya, Kristus dan gerejanya. Lekatkan aku. Lihat kata-kata puitis ini. Ya, ini bukan untuk gombali pacar ya saudara ya. Jangan pakai Alkitab untuk gombali pacar saudara ya. Ya, itu kata-katanya memang puitis, kalimatnya memang puitis sekali Kidung Agung itu. Maka itu disebut sebagai Shir Hashirim, the Song of Songs. Lagunya lagu, puisi di atas segala puisi. Puisi cinta, siapapun yang buat, manusia yang buat, sehebat apapun, seromantis apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan puisinya Salomo ini, the Song of Songs, the poem of the poems, puisinya puisi yang tertinggi, the ultimate. That's why masuk ke dalam Alkitab, saudara. Ya, lekatkan aku di tanganmu, lekatkan aku seperti meterai di hatimu. Orang tuh kalau mendekat kepada Tuhan, kalau berdoa tuh harus seperti ini Bapak Ibu. Motifnya itu loh, kayak Yabes itu loh. Anda mau doa Anda dijawab oleh Tuhan, sekalipun tidak langsung, saudara. Jangan ambil tangannya dulu. Jangan cari tangannya dulu. Kalau anak kecil minta apa-apa, selalu tangannya dulu. Tangan papa mamanya dulu yang diraih. Betul saudara? Minta ini, minta itu. Kalau enggak dikasih tantrum. Begitu dikasih, diem, senang. Betul? Punya keinginan lagi. Enggak dikasih, ngapain lagi saudara? Tantrum lagi. Dikasih, diem. Itu namanya anak-anak kecil. Anak-anak rohani, kanak-kanak rohani juga seperti itu saudara. Kadang-kadang saya mikir, kenapa ya Tuhan kadang-kala bisa menjawab seseorang, doa seseorang dengan sangat cepat. Kok selalu seperti itu? Kadang-kala tiba-tiba ada hikmat yang muncul dalam hati dan pikiran saya. Jangan-jangan Tuhan masih memandang dia sebagai anak yang rohaninya masih kecil. Kalau enggak dikasih, nanti tantrum. Kalau tantrum, ngancam-ngancam enggak ke gereja lagi. Ya kan, bukan karena Tuhan menyerah atau bisa disogok, tidak saudara. Ya, jangan-jangan setelah tantrum enggak ke gereja lagi, jadi mualaf, mati gua. Ya kan saudara? Susah. Maka Tuhan memilih untuk menjawab dulu, dikasih sedikit dulu. Perasaan anak kecil kan? Dikasih sedikit, seneng, tantrum lagi. Sama mamanya, coba lagi sedikit lagi, seneng lagi. Tapi pelan-pelan mamanya akan mendidik dia, betul nggak saudara? Ya kan? Tidak semua keinginanmu harus kau terima dengan waktu yang cepat. Ada waktunya. Sama dengan kita. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita secara langsung, bukan karena apa yang salah. Kadang-kadang tidak ada apa-apa yang salah. Karena Tuhan mau melatih kita untuk kita mendekat, untuk kita melekat saudara. Melekat kepada dia, melekat kepada pribadinya. Jangan melekat dulu pada tangannya. Kalau kita melekatnya kepada tangan Tuhan, doa-doa kita pasti akan seputar tangan Tuhan. Begitu tidak ada jawaban, kita pasti akan gampang kecewa karena itu doanya anak kecil. Doamu dan doaku seharusnya melekat kepada Tuhan. Doa seperti Yabes yang dijawab oleh Tuhan ini loh. Sekalipun enggak langsung itu ada proses pasti. Ya, maka Allah mengabulkan doanya. Itu enggak langsung dikasih, itu ada proses saudara.
Nggak langsung seenak itu aja, ya. Faktanya itu begitu, ya. Tapi kenapa itu dijawab? Sepanjang hidup Yabes doa itu dijawab. Mengapa? Karena dia berdoa dengan kemelekatan kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau tanpa Tuhan pasti kutukan itu yang terjadi. Kalau tanpa dia melekat kepada pribadi Tuhan, pasti dia akan kesakitan, pasti dia akan binasa, pasti kutukan papa, mamanya, semua yang sekitar dia itu pasti akan terjadi. Dan dia tahu tanpa Tuhan, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa atau bisa apa-apa di dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Melekat kepada pribadi Tuhan. Devekut, kemelekatan. Lekatkan aku seperti meterai di hatimu Tuhan. Lekatkan aku seperti meterai di tanganmu. Melekat saudara. Meterai, pernah lihat film Korea atau film China, film kungfu? Tahu yang kalau raja kirim surat, betul ya? Dicap sama lilin merah itu loh ya. Dikasih lilin merah lalu dicap sama cap kerajaan, betul? Meterai kerajaan. Begitu dicap, dus, resmi itu saudara. Itu hukum berlaku. Betul ya? Itu film kungfu seperti itu kan ya? Film Korea seperti itu. Itu hukumnya kalau sudah kena cap resmi saudara. Ya kalau sekarang saudara ke notaris atau ya. Nah itu saudara, cap itu resmi diakui oleh negara dan berlaku berdasarkan undang-undang hukum. Lekatkan aku seperti meterai di tanganmu, meterai di hatimu. Kalau kita sudah mencapai taraf itu, maka saya percaya kok doa-doa saudara tidak akan menjadi doa-doa yang duniawi lagi. Tapi kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kalau orang tidak melekat kepada pribadi Tuhan, dan dia mengucapkan doa-doa semacam ini dalam perjanjian lama, maka motifnya akan berbeda. Doanya Abraham itu lebih ganas lagi dari doanya Yabes loh saudara. Ya kan? Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu, itu pikiran kita bisa jadi liar loh. Ya kan? Kekayaan bangsa-bangsa akan turun ke atasmu, akan ke bawah saudara. Nah dari pemahaman yang salah, banyak ajaran yang salah bukan? Dari pendahulu-pendahulu kita saudara. Ya kan? Kemudian mengajarkan ini, mengajarkan itu saudara. Ya kan? Mengajarkan bahwa inilah tanda disertai Tuhan, tanda penyertaan Tuhan adalah ketika engkau mengalami kekayaan bangsa-bangsa. Jadi liar sekali. Sekarang nggak sadar, ya sudah terjadi sebuah status kasta di dalam gereja yang mengalami dalam tanda kutip tadi ya kekayaan bangsa-bangsa yang diberikan kepadamu itu kayak di atas sendiri itu ya kasta Brahmana itu agama Hindu saudara ya, ada Brahmana ya. Tapi orangnya biasa-biasa, ya kan? Hatinya tulus tapi biasa-biasa, ya, tidak mengalami yang seperti apa, bagaimana, tetap disertai Tuhan, tapi tidak mengalami situasi yang liar semacam itu dianggap tidak disertai Tuhan, itu di bawah ini kastanya kasta sudra ini, saudara, ya, dianggap seperti itu. Hati-hati, itu bisa jadi sebuah pemahaman yang salah, dan pemahaman yang salah itu bisa jadi racun di dalam gereja Tuhan. Karena banyak sekali yang seperti itu. Tidak seimbang untuk melihat kebenaran-kebenaran semacam ini, saudara. Dan kemudian muncullah dalam gereja-gereja Pentakosta karismatik seperti kita, sebuah ajaran itu. Kalau disertai Tuhan, tanda penyertaan Tuhan, tanda perkenanan Tuhan adalah satu, menjadi kaya. Ya, secara fisik. Dua, ya kan mengalami kekayaan bangsa-bangsa. Tiga, mengalami mujizat keuangan yang luar biasa. Empat, ini dan itu. Semuanya balik isinya seputar mamon semuanya. Itu loh Bapak Ibu. Karena tidak melihat dalam terang perjanjian baru, di dalam terang the ultimate prayer. Doa dari segala doa yang keluar dari lidah sang firman Allah sendiri. Untuk menaungi dan mencerahkan makna, maksud dari doa-doa yang ada di dalam perjanjian lama. Tokoh-tokoh Alkitab yang adalah juga manusia berdosa. Betul? Yang tanpa noda dosa cuma Yesus, sang firman Allah yang mengucapkan doa Bapa kami itu. Oleh karena itu mari kita lihat sama-sama saudara doa Bapa kami ini ya. Buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-6. Tadi pagi saya sampaikan yang dua sisi. Sekarang yang dua sisi yang lain saudara. Kalau kita lihat doa Yabes ada 4 permintaan besar.
Ya, ada 4 permintaan besar. Yang pertama tadi pagi saya ngomong soal yang permintaan yang pertama dari Yabes itu, doa Yabes yang pertama adalah tentang berkat Allah, kedua tentang perluasan daerah atau pengaruh. Ya, tadi sudah saya sampaikan panjang lebar, Saudara ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Ya, sisi ketiga atau poin ketiga dari doa Yabes. Ya, tadi dikatakan yang ketiga adalah kiranya engkau apa? Menyertai. Ya, kiranya engkau yang pertama memberkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua dan memperluas daerahku. Ya, apakah salah kita semakin berkembang semakin luas? Enggak salah. Kalau kita rajin bekerja, Tuhan juga pada dampaknya adalah semuanya akan semakin diperluas. Amin. Ya, tapi tidak boleh itu dijadikan sebuah standar, Saudara. Kalau itu dijadikan standar mutlak, maka orang bisa saja ya berbuat ini berbuat itu, membuat ini membuat itu supaya semakin besar, semakin luas. Padahal itu bukan maksud, bukan kehendak Tuhan, itu adalah usaha manusiamu sendiri. Bisa, bisa. Bisa. Outputnya nanti akan membuktikan apakah Tuhan berkenan atau sebetulnya Tuhan tidak berkenan dengan hal itu. Ya, dan kadangkala yang Tuhan izinkan adalah sebuah keruntuhan, sebuah kejatuhan. Ya, dan itu tidak mudah memang, tapi kadangkala orang harus belajar dari peristiwa-peristiwa yang tak agak keras itu Tuhan lakukan, Saudara. Supaya dia belajar di tempat yang bawah. Kadang-kala ketika orang sudah terbiasa di tempat atas, sudah nggak tahu lagi mana benar, mana salah. Sudah nggak tahu lagi ini kehendak Tuhan atau enggak. Yang main sekarang pikirannya. Ya, yang main sekarang adalah hitung-hitungannya. Kadang-kala begitu, sekalipun di dalam hal yang rohani. Sudah nggak tahu lagi. Ya, kalau dulu pertama-tama masih tanya Tuhan, sekarang sudah nggak perlu tanya Tuhan, Saudara. Kenapa? Karena semua sudah ada di tangan, apapun bisa dilakukan, betul? Kadang-kadang bingung, mana suara Tuhan, sudah nggak bisa dengar lagi. Dan Tuhan kadang-kadang mengizinkan ya orang-orang tertentu ini yang sulit lagi untuk mendengar ini, untuk diizinkan untuk kembali ada di bawah, supaya dia belajar rendah hati lagi, belajar mengandalkan Tuhan lagi, belajar untuk mendengarkan suara Tuhan lagi, dan belajar untuk melekat kembali kepada Tuhan. Amin, Saudara. Jadi hari ini, kalau Bapak Ibu merasa bahwa Anda belum terlalu ada di atas nun jauh di sana, bersyukurlah. Kenapa? Karena Tuhan masih berbicara dalam hatimu, dan Tuhan mau supaya engkau semakin melekat dengan pribadinya. Amin. Karena bahaya, Saudara, kalau sudah di atas tapi belajarnya telat. Kalau sampai di atas tapi telat belajar untuk mengandalkan Tuhan, telat belajar untuk melekat kepada Tuhan, sudah godaannya terlalu banyak di sana. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi bersyukur kalau hari ini Saudara masih dituntun Tuhan untuk mengandalkan Dia, untuk melekat kepada pribadinya, ya, dan mendengarkan suaranya di dalam kehidupanmu. Bersyukur. Berarti Tuhan mau membangun saudara satu persatu. Ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, semuanya right on the time. Amin, Saudara. Tepat pada waktunya. Semua itu yang indah itu tepat pada waktunya. Manusia boleh main shortcut, tapi tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Benar, benar. Bapak Ibu, ya. Nah, mari kita lihat yang ketiga sekarang, penyertaan Allah. Kiranya engkau menyertai aku. Siapa yang tidak mau disertai oleh Tuhan? Semua pasti setuju. Semua kita ingin disertai oleh Tuhan. Amin, Saudara. Kita merindukan penyertaan Allah lebih daripada segala-galanya. Ya, penyertaan Allah itulah segalanya, Bapak Ibu. Dan penyertaan Allah itu tidak ada sangkut pautnya dengan status. Itu bicara masalah yang pertama tadi ya, bagaimana hati kita dengan Tuhan, bagaimana Dia ada bekerja di dalam hidup kita, kita yang tahu apakah kita disertai Tuhan atau tidak. Ada loh orang yang bergelimang dengan harta, tapi sebetulnya tidak Tuhan sertai. Loh, kok Tuhan izinkan ya? Kadangkala ya, tunggu waktunya saja. Kadangkala begitu loh, Saudara. Ya, kita tidak bisa
menilai atau membuat sebuah penilaian bahwa penyertaan Tuhan itu pasti yang tadi saya katakan, ya kan? Oh berarti punya ini, punya itu. Ya berarti sudah mencapai taraf ini, mencapai taraf itu baru penyertaan Tuhan. Tidak sama sekali, betul. Karena semua hal itu, semua pencapaian bisa kita lakukan sendiri dengan kekuatan kita manusia. Bisa. Contohnya Menara Babel itu loh, ayo. Ya kan, apa yang manusia nggak bisa buat saudara? Mereka buat menara, ya mungkin sekarang kayak gedung mungkin tinggi-tinggi yang sekitar sini ya, kampus Petra ini, tinggi kan saudara ya. Mungkin seperti itu dulu gambarannya. Mereka ingin membangun menara sampai ke langit apa? Untuk mengalahkan Allah itu sebetulnya. Mereka ingin menjadi lebih hebat dari Allah, lebih hebat, lebih tinggi untuk menggapai surga, menyamai Allah minimal. Bukankah itu pekerjaan Lucifer kan saudara? Untuk menyamai, aku hendak, itu manusia loh. Aku hendak untuk menyamai Allah, aku hendak. Pengen, manusia itu selalu pengen. Manusia tidak akan pernah puas. Amin saudara? Main game, menang level 5, pengen tantangan lebih lagi sampai level 7, betul? Level 7 menang, main terus, pengen sampai level 10. Betul nggak saudara? Terus manusia tidak pernah puas. Apapun dalam hidup ini, manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang ada dalam dirinya. Manusia tidak akan pernah menang dengan dirinya sendiri. Kalau ada orang ngomong, aku sudah selesai dengan diriku, omong kosong. Orang tuh sudah selesai dengan dirinya sendiri, kalau sudah mati masuk ke kuburan. Tubuhnya nanti akan dibangkitkan, dikasih tubuh kemuliaan, nanti pada akhir zaman. Saudara, itu sudah menang dengan dirinya sendiri. Selama manusia hidup berapapun usianya, manusia tidak akan pernah selesai dengan dirinya sendiri. Mau bukti? 80 tahun masih bisa selingkuh. Halo, ayo kon. 80 tahun Pak, Bu. Ini fakta nyata yang saya omongkan ini ya saudara. Dan ini orang rohani loh, yang menyatakan diri rohani loh. 80 tahun. Masya Allah, ya saudara ya. Bapak Ibu, 80 tahun itu seharusnya apa? Ya, seharusnya tambah kudus, betul ya? Ya, tambah banyak cari wajah Tuhan. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa check out. 80 tahun masih bisa selingkuh, saudara. Vitaminnya kaken. Salah minum vitamin hormon itu. Manusia tidak akan pernah puas dengan dirinya sendiri. Salomo sudah membuktikan, untung bertobat masa tuanya. Ini masa tua masih bisa berdosa lagi. Halo, begitu pendukungnya bela lagi, jelas-jelas salah, jelas-jelas dosa. Tapi pendukung garis keras, hardlinernya masih mendukung saudara. Jangan menghakimi orang yang dipakai oleh Tuhan. Loh, ini kan firman dibolak-balik ini. Dipakai Tuhan satu sisi, berdosa itu satu sisi yang lain. Kalau enggak dibereskan dengan Tuhan, itu urusan pribadi dengan Tuhan itu. Halo? Yang ramen ini kan yang kroco-kroco di bawah nih yang sering kali rame. Betul enggak saudara? Ya kan? Itu loh Bapak Ibu. Manusia ingin penyertaan Allah. Tapi apa yang Yesus katakan saudara? Apa yang Yesus katakan? Lihat ya doa Bapak kami, ayat yang ke 12. Ya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya apa? Kenapa ini bisa jadi antidot untuk penyertaan tadi, untuk menolong kita memahami mengenai penyertaan Allah. Saudara, ampuni kami atas kesalahan, atas dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan adalah pintu gerbang pada penyertaan Allah, pada kasih karunia Allah, dan pada anugerah Allah. Yesus ngomong, siapa bilang sekali selamat tetap selamat? Halo? Bahkan Yesus ngomong loh, hari terakhir, Wahyu 20:21, nanti yang dihakimi dalam tata pengadilan Kristus itu kan kita semua akan dihakimi, betul? Berdasar apa? Alkitab ngomong apa? Berdasar perbuatanmu, bukan imanmu.
Halo? Setiap kita akan dihakimi berdasar perbuatan kita, saudara. Jadi kalau kita merindukan penyertaan Allah yang genuine, yang asli, penyertaan Allah yang sejati, learn to forgive. Karena pengampunan itu agak dekat hubungannya dengan surga atau neraka. Itu firman Allah yang ngomong loh. Coba selidik itu, baca tuh perumpamaan-perumpamaan Yesus itu. Ya, kalau engkau tidak mengampuni, ya kan, kertakan gigi dan semuanya, saudara, firman-firman itu muncul loh. Berarti apa? Perbuatan loh, saudara. Bukan cuma aku selamat terima Yesus, amin, haleluya, selamat, selesai. No, perbuatanmu. Karena Yesus tahu masalahnya tidak selesai pada keselamatan, terima Yesus titik. Masalahnya ada pada everyday life. Betul? Perjuangan untuk mempertahankan keselamatan. Perjuangan untuk mengisi keselamatan. Ini bahasa kerennya nih, progressive sanctification. Nah itu bahasa di kelas itu, saudara. Ya, pengudusan yang terus progresif, yang terus terjadi, yang terus dilakukan oleh Roh Kudus. Membawa kita. Dan pengampunan. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tidak mudah. Tapi itu tanda penyertaan Tuhan. Tanda penyertaan Allah adalah ketika kita bisa belajar dan akhirnya bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Langsung maupun tidak langsung. Maksudnya apa langsung tidak langsung? Saudara dengar, teleng satu kabar, nama saudara dijelekkan atau difitnah. Ya, saudara dengar nih. Ya oleh mungkin orang yang Anda kenal begitu ya. Ya, benar atau enggak namanya rumor atau itu lain perkara. Tapi maukah Anda mengampuni? Sekalipun orangnya tidak pernah konfrontasi langsung dengan saudara. Mungkin orangnya memilih untuk menyebarkan di belakang, tidak berani ngomong terus terang. Tapi apakah saudara mau berani untuk mengampuni? Ampuni, mengampuni. Sekalipun namamu dijelekkan. Halo? Amin, saudara? Ya, pembelaan nanti datang dari Tuhan sendiri. Betul. Pembelaan akan datang dari Tuhan sendiri. Tiba-tiba yang ketimpa berkat adalah ya dirimu yang dijelek-jelekkan ini. Perhatikan ini ya, saudara. Seringkali yang banyak diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang paling sering dijelekkan, yang paling sering diinjak-injak oleh orang. Nah itu ya best tuh. Yang paling sering diinjak-injak oleh orang, itu biasanya yang paling diberkati oleh Tuhan. Kok kelihatannya beruntung terus, mungkin dia adalah orang yang paling sering diinjak-injak. Yang tidak punya kesempatan bisa membela diri, karena kekuatannya terbatas. Tapi kalau Tuhan sudah bertindak, ojo main-main. Karena Tuhan sendiri yang bertindak, itu Yabes. Halo, tahu sekarang rahasianya kenapa Yabes diberkati, saudara? Karena itu tadi, dia belajar untuk memaafkan, belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, memilih to be better, not bitter. Mengampuni orang tuanya, papa mamanya, mengampuni orang yang menolak dia, mengampuni semua, mengampuni keadaan, bahkan kalau perlu mengampuni Tuhan. Loh kan aneh mengampuni Tuhan. Ya kadang-kala orang bisa menyalahkan Tuhan, betul? Tuhan gak perlu diampuni, Tuhan gak bersalah. Tapi dirimu loh yang perlu disugesti kadang-kala untuk mengampuni. Ampuni dirimu sendiri juga. Belajar mengampuni diri saudara juga. Mengampuni diri sendiri artinya dengan menerima dirimu apa adanya engkau. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Amin. Beberapa dari kita mungkin tidak bisa mengampuni diri kita. Karena kita lahir mungkin cacat. Cacat ada kurang. Tapi kadang ada kelebihan. Kelebihannya apa maksudnya? Dagingnya lebih sedikit. Ya, aduh nggak bisa mengampuni, diapakan, dicoba segala cara ya kan. Ya, belum apa-apa sudah ada selulit gitu contohnya ya kan. Seharusnya selulit muncul umur 50 tahun ke atas. Ya, tapi ini sudah baru umur belum 20, belum genap sudah ada selulit. Saudara tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Ya kan? Saudara aneh-aneh kita ini. Kita tidak bisa mengampuni diri sendiri dan bertanya, kenapa? Ya kan? Hidungku mancung sebelah kanan kiri gitu kan saudara. Kadang-kadang kan kita begitu kan, kita tidak bisa terima diri kita sendiri kan. Kenapa rahangku tongos ke depan? Rongos ke dalam, Tuhan kan bingung. Depan gak mau, dalam gak mau. Nah, mau diapakan coba?
Ya saudara, selain mengampuni orang lain, ampuni dirimu sendiri. Sesali dirimu sendiri, ampuni dirimu sendiri, terimalah dirimu sendiri. Itu syarat penyertaan Tuhan. When you forgive others and yourself. Ampuni dirimu, ampuni. Ampuni sistem yang telah mungkin sistem di kampus, sistem di pekerjaan yang mungkin menghalangimu, yang mungkin kau anggap sudah menghalangimu, menghalangi kemajuanmu. Tapi di balik itu tangan Tuhan bekerja di balik layar. Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa? Justru itu akan membawamu kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam dirimu. Amin saudara? Amin. Kita harus banyak belajar mengampuni hari ini. Bukan cuma orang lain, diri kita. Bukan cuma orang, tapi keadaan, sistem, semua. Yang kita anggap itu merugikan kita atau menghalangi potensi pertumbuhan kita. Karena kalau itu diizinkan terjadi, tangan Tuhan ada di sana. Justru untuk membawa kita naik dan bukan turun. Amin Bapak Ibu. Forgive, forgive. Learn to forgive. And forgive your past. Banyak orang tidak bisa mengampuni masa lalunya. Berapa banyak orang tidak bisa mengampuni masa lalunya. Masih didera, disandera oleh masa lalu. Tidak bisa maju, tidak berani maju. Kenapa? Masa lalu trauma, 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 trauma. Ampuni masa lalu saudara. Apapun itu. Seburuk apapun masa lalumu. Kalau di tangan Tuhan, Tuhan sudah mengampuni, Tuhan siapkan masa depan yang indah dan lebih penuh dengan harapan lagi. Amin. Rahab belajar untuk mengampuni masa lalunya. Rahab itu bukan cuma pelacur Yeriko, Anda baca. Saudara, bayangkan ya, keturunan Rahab itu jadi silsilahnya Tuhan Yesus Kristus loh. Bayangkan loh saudara. Pohon keluarganya Yesus itu salah satunya. Bukan cuma pelacur, Rahab itu ya. Rahab itu adalah imam wanita dari tempel, Canaan Temple. Kuil Kanaan itu ibadah pelacuran bakti. Kalau sekarang dianggap gembala, Rahab itu gembala dari 1000 wanita pelacur. Bayangkan saudara. Di anak buahnya itu 1000 orang, semuanya pelacur bakti semuanya. Itu agama kuno dulu seperti itu, agama pagan itu ya. Bayangkan Rahab, sehitam apa Rahab itu saudara masa lalunya. Tapi dia mengampuni, belajar diampuni. Oleh karena Tuhan mengampuni, maka dia bisa ampuni dirinya sendiri. Dia ampuni masa lalunya. Dia bangkit dari keterpurukan. Ada yang mau loh, siapa bilang? Ya, masa lalumu itu tidak ada yang segelap Rahab, yang sehitam Rahab saja. Ada yang mau saudara. Namanya Salmon, baca Alkitab. Bukan ikan salmon ya, Salmon nama orang saudara ya. Baca Matius pasal 1 itu loh. Rahab ketemu sama Salmon. Salmon mau sama Rahab. Saudara, sekalipun dia tahu masa lalu Rahab, mau sama Salmon. Ya, jadilah sarden anaknya saudara ya kan. Salmon nikah sama Rahab, punya anak cowok namanya Boas. Siapa Boas? Boas akhirnya ketemu. Jadi Rahab sama Naomi itu besan. Dapat besan yang bagus. Tangan Tuhan bekerja mengatur segala sesuatu. Makanya ya saudara ya, berdoa bukan cuma untuk jodohmu. Berdoa juga untuk besanmu suatu saat nanti ya. Tuhan aku masih muda, tapi I know suatu saat aku akan punya besan. Ya, berikan aku besan ya, yang baik Tuhan. Jangan kok emak lampir Tuhan ya. Saudara, iya, percintaan itu bukan cuma percintaan antara dua anak. Tapi kalau besan sama besan bisa akur. Pernah lihat gitu kan, senang saudara. Besan sama besan bisa pergi bareng. Kan senang tuh anak sama mantu itu. Halo? Halo? Gitu loh. Terlalu idealis Pak itu Pak. Ya silakan, enggak apa-apa. Tapi saya pernah lihat. Senang, saya bukan apa-apanya. Dari jauh saya lihat, senang ya saudara. Melok senang gitu loh. Gak melok bayari, tapi melok senang saudara ya. Bayar dewe, tapi melok senang gitu loh. Bisa, bisa. Ketemu sama Naomi. Naomi ada Ruth, menantunya. Akhirnya Boas ketemu dengan Ruth. Tangan Tuhan mengatur segala sesuatu. Kuasa pengampunan itu loh. Saudara, dipertemukan akhirnya lahirlah anak-anaknya Boas sama Ruth ini. Ya, akhirnya lahir Isai. Isai punya anak siapa? Daud.
Daud Raja Israel. Halo. You don't know the power of forgiveness can make all things happen. Kuasa pengampunan itu bisa membuka pintu dari banyak hal. Saudara, pintu penyertaan Allah, pintu anugerah Allah, pintu kasih karunia Allah. So learn to forgive. Forgive others, forgive yourself, forgive your past. Forgive everything. Lepaskan pengampunan. Amin. Yang terakhir, doa Yabes yang keempat. Kiranya engkau apa saudara? Melindungi aku dari apa? Malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya mau tanya, Yabes kira-kira pernah pilek enggak sama batuk? Pernah, pasti. Namanya orang kok. Ya kan? Berarti Yabes pernah sakit. Pasti loh. Ternyata loh, berarti Tuhan enggak jawab doanya. Enggak, yang dimaksud adalah penyakit-penyakit yang serius illness pada waktu itu. Ya. Lindungi aku dari malapetaka. Lindungi aku dari malapetaka, dari mara bahaya. Lihat apa Yesus katakan, doa Bapa kami yang terakhir ini. Ya, ayat 13. Janganlah, apa saudara? Membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Similar ya, saudara. Apa artinya? Saudara, kata cobaan itu ada dua sisi. Cobaan yang untuk mengupgrade namanya ujian, ya. Cobaan yang untuk mendowngrade kita, ya, itu namanya pencobaan. Pencobaan yang negatif. Godaan atau pencobaan itu untuk downgrade, itu ke arah negatif, untuk menjatuhkan. Tapi pencobaan yang positif, itu namanya ujian. Ujian itu untuk mengupgrade kita. Itu beda kata, saudara. Ya kan, beda kata. Yang negatif itu dua kata yang berbeda lah kira-kira ya dalam bahasa aslinya, saudara. Ya. Nah, saudara, lihat ya, dua macam cobaan, ya. Yang satu positif untuk mengupgrade kita, yang satu negatif untuk mendowngrade kita. Yang didoakan oleh Tuhan Yesus, jangan bawa kami ke dalam peirasmos itu yang negatif tadi. Ke dalam pencobaan yang akan menjatuhkan kami. Ternyata Tuhan Yesus tidak menentang ujian, cobaan yang membuat naik. Justru itu harus. Yang Tuhan Yesus ajarkan adalah untuk kita berdoa, jangan bawa kami ke dalam peirasmos, jangan bawa kami ke dalam cobaan yang menjatuhkan iman, menjatuhkan kami ya Tuhan. Masalahnya seringkali orang itu mencobai dirinya sendiri. Ayo. Ya, seringkali orang itu nyerempet bahaya sendiri. Sudah tahu bahaya, tetap dideketi. Pengen tahu sensasinya Pak, nyerempet sedikit loh saudara. Ya, iya, hati-hati. Ya, seringkali kita jatuh bukan karena kesalahan Tuhan, apalagi nggak pernah Tuhan inginkan kita jatuh, enggak. Tuhan inginkan kita bangkit, kita menang kok, lebih dari pemenang. Betul saudara? Yang membuat kita jatuh, jangan dulu cepat-cepat nyalakan iblis. Iblis itu aku meneh salah ya, aku meneh sing salah. Padahal sing salah ya awakmu dhewe. Kadang-kala kita yang mencobai diri kita sendiri, saudara. Halo? Ya kan? Itu loh masalahnya. Ya, dalam segala macam pencobaan ya, hati-hati dalam segala macam pencobaan, tipe pencobaan. Jangan mencobai dirimu sendiri. Tuhan selalu ingin melindungi kita dari malapetaka. Tuhan ingin kita mengalami ujian yang mengupgrade kita, mengupgrade iman kita. Melepaskan kita dari segala yang jahat. Tapi manusialah yang mencobai dirinya sendiri. Jangan mencobai dirimu sendiri. Saudara, dalam hidup sehari-hari kita selalu melihat potensi dan celah untuk kita bisa ambil kesempatan. Dan kesempatan itu mungkin bisa membawa kita untuk nyerempet-nyerempet bahaya. Saudara, kadang kita kalau high risk taker, kita ada tipe yang pengambil resiko besar, hati-hati saudara. Ya, tidak semua resiko itu sepadan dengan harga yang harus dibayar. Amin. Tidak semua resiko itu sepadan dengan harga yang harus kamu bayar. Ketika itu terjadi dan akhirnya kau sadar harga yang kau bayar terlalu mahal. Oh my goodness,
mungkin itu tidak akan datang lagi kepada saudara. Saudara, kalau itu hilang, ya hilang. Salah satunya apa? Trust, kepercayaan. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang mudah pecah. Jaga kepercayaan itu saudara, dari siapapun, dari pimpinan saudara, dari keluarga, dari istri atau dari suami, dari siapapun juga. Jaga kepercayaan. Karena kepercayaan itu sesuatu yang mahal dan seringkali orang itu bermain-main dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Halo, hati-hati ya. Kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri untuk menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, anak-anak muda, jaga kepercayaan yang Tuhan berikan lewat orang tuamu mungkin hari ini. Ketika kau mungkin kuliah di sini atau kerja di sini, engkau jauh dari orang tua. Jaga kepercayaan orang tuamu. Yang sekolah, jaga kepercayaan orang tuamu juga. Ya, engkau di sini untuk sekolah, jadi sukses dan berhasil. Bukan untuk melahirkan anak. Maaf saya harus katakan ini. Kenapa? Kami dulu gembala di Jogja lama saudara. Berkali-kali mendoakan pernikahan terpaksa itu loh. Ya, anak-anak mahasiswa di sana itu waduh pergaulannya wis dikhotbahi gak karuan, tetap aja berdosa terus saudara. Susah. Ya. Saudara, jaga kepercayaan. Yang pacaran juga jaga kepercayaan. Engkau diizinkan oleh papa mamamu, Tuhan lewat papa mamamu untuk pacaran, itu bukan untuk sebebas-bebasnya saudara. Itu kepercayaan terbatas itu, halo. Di sanalah engkau melatih tanggung jawab dan melatih apakah engkau adalah orang yang bisa dipercaya. Karena suatu saat nanti akan terbukti, kalau engkau nikah, engkau akan terbukti nanti apakah engkau suami yang bisa dipercaya atau istri yang bisa dipercaya. Iya, wong belum nikah aja ilmunya lihai, ya kan? Apalagi kalau sudah menikah nanti. Bayangkan, itulah faktor-faktor. Kalau saudara konseling dengan orang yang sudah menikah ya, belum nikah nih ya. Kadang-kadang begitu, istri-istri itu ya begitu suaminya kerja luar kota rasa nggak aman terus aduh khawatir terus nanti suaminya ya kecantol gombel, kuntilanak dan sebagainya, saudara. Ya kan? Selalu seperti itu kenapa? Karena dari pacaran begitu tidak ada rasa percaya. Ada kepercayaan yang telah dicederai di sana. Ya, hati kecilnya ngomong, ya kalau dulu aja sama aku kamu bisa begini, ya apalagi sekarang kalau jauh dari aku. Kira-kira begitu kalau itu mau dibahasakan. Halo, itu namanya trust, kepercayaan. Dalam pergaulan, jaga kepercayaan. Tetap ada batasan dalam pergaulan, hati-hati. Saya banyak lihat dan baca ya, anak-anak muda itu kalau sekarang ini bukan pacar, bukan apa, tapi ini bahasanya kok sudah kayak bahasa, ya saudara ya, belum apa-apa panggil papa dan mama. Ini apa-apaan ini saudara ya. Anak-anak sekarang itu aduh ya, Tuhan Yesus. Saudara, ya kita harus ajar, ibu-ibu, bapak-bapak juga ajar anak-anak kita ya, jangan lampaui batasan ya. Harus hidup ini kepercayaan. Jangan mencobai diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau kita mau menjadi orang-orang yang disertai oleh Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan.